Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang sedang menempuh mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Dalam rangka memenuhi tugas akademik kami melaksanakan kegiatan wawancara sebagai bentuk metode pengumpulan data primer guna memperoleh gambaran nyata terkait taktik ketenagakerjaan di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan kerja lembur pada instansi pemerintahan. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri antara satu sama yang lain. Mungkin dari Kak Felix sendiri bisa memperkenalkan identitasnya, kemudian sebagai apa juga. Terima kasih, Kak. Nama saya Felix Ferdinand. Saat ini saya bertugas di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam. Saya alumni dari Politeknik Imigrasi. Saya sudah bekerja kurang lebih 2 tahun lebih di instansi imigrasi. Dan saat ini bertugas pada bidang seksi dokumen perjalanan atau paspor di imigrasi Batam. Untuk pertanyaan tersebut, biasanya bagi kami untuk pegawai imigrasi lebih sering bekerja di luar jam normal apabila di bagian-bagian tempat pemeriksaan imigrasi itu sendiri atau TPI, yang dalam hal ini pelabuhan, bandara, ataupun pos lintas batas, biasanya pada high season. High season itu dalam artian hari libur orang normal libur, biasanya penumpang akan semakin banyak. Disitulah kami sebagai penjaga gerbang pintu negara Indonesia diwajibkan untuk masuk lebih banyak di situ. Untuk pertanyaan tersebut akan saya jawab. Biasanya untuk permohonan paspor sendiri telah diatur melalui aplikasi M-Paspor. Jadi jarang sekali terjadinya lembur yang tidak direncanakan dalam hal permohonan paspor. Berbeda dengan di tempat pemeriksaan imigrasi atau di pelabuhan bandara, di mana sangat sering kita menemukan case yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Ataupun untuk di beberapa tempat sendiri, di pelabuhan ataupun di pos lintas batas, perkiraan jumlah penumpang tidak bisa diperkirakan, sehingga kami sebagai petugas imigrasi pasti akan lembur untuk menyelesaikan satu persatu masalah di border tersebut. Dalam hal tersebut, tentu bagian sumber daya manusia atau SDM di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memikirkan analisis beban kerja. Nah, dalam hal tersebut, pasti ada beberapa kantor imigrasi yang crowded. Dalam hal ini permohonan paspor ataupun perlintasan orang asing dan Indonesia yang banyak membutuhkan penambahan jumlah pegawai. Namun kami sebagai petugas imigrasi tentu akan mensiasati hal tersebut dengan cara membuat strategi biasanya shift ataupun dengan digitalisasi keimigrasian saat ini penumpang yang banyak tidak membatasi atau menghalangi kami untuk bekerja normal karena adanya auto gate saat ini. Terima kasih. Untuk hal tersebut tentunya pimpinan telah memikirkan kami sebagai anggota. Dan untuk orang yang sakit sendiri pasti akan memberikan konfirmasi kepada pimpinan bahwa tidak dapat melaksanakan lembur. Jadi pasti kita akan jujur terkait kondisi di lapangan terhadap pimpinan. Dengan hal tersebut pasti kondisi-kondisi itu akan membuat kita lebih enak dalam bekerja karena adanya kejujuran antara anak buah dan pimpinan. Seperti itu. Untuk proses lembur sendiri di PNS itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait tata cara lembur. Nah, dalam kondisi tertentu, pasti pimpinan telah memikirkan apakah lembur kita ini sudah sesuai dengan jumlah dalam sebulan atau tidak. Nah, kita berhak untuk memilih, karena untuk PNS sendiri atau ASN telah diatur oleh Undang-Undang ASN terkait hak dan kewajiban PNS. Jadi, kita harus siap dengan konsekuensi tersebut, namun tentang hak kita sendiri telah dipikirkan oleh pimpinan. Jadi, apabila ada kondisi tertentu, biasanya kami akan bilang kepada pimpinan melalui adminnya agar proses kami dalam bekerja tidak ada tumpang tindih. Untuk tersebut, yang saya rasakan saat ini telah sesuai dengan beban kerjanya. Jadi antara beban kerja dengan kompensasi telah berjalan seiringan. Terima kasih. Terkait hal tersebut, saya rasa instansi telah memikirkan analisis beban kerja, di mana jumlah petugas imigrasi dengan jumlah pemohon paspor ataupun jumlah penumpang di suatu pelabuhan internasional maupun bandara internasional harus sesuai. Makanya biasanya pimpinan dalam hal ini bidang SDM telah memikirkan analisis beban kerja. Dengan jumlah penumpang segini, pemohon segini, dipikirkanlah bagaimana agar pelayanan maupun pengawasannya itu efisien dan efektif. Dengan adanya digitalisasi dalam hal pelayanan keimigrasian tentu sangat berdampak positif bagi pegawai ataupun petugas imigrasi di lapangan. Karena kita bisa memperkirakan jumlah pemohon paspor yang akan datang pada hari tersebut. Sehingga kita bisa memperkirakan kapan kita selesai dalam bekerja. Baik, terima kasih banyak Kak Felix atas informasinya yang sangat interaktif sekali. Dari kami atas perhatiannya dan kesediaan Kak Felix, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kegiatan wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terutama di lingkup ketenagakerjaan dalam konteks pelayanan publik di Indonesia.
Sekali lagi terima kasih banyak Kak Felix. Selamat malam Kak Felix. Kerja lembur sendiri itu adalah pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal, yaitu 7 jam per hari untuk sistem 6 hari kerja atau 8 jam per hari untuk sistem 5 hari kerja, dengan total 40 jam per minggu. Waktu kerja yang melebihi batas tersebut termasuk pada hari libur atau hari istirahat yang dikategorikan sebagai lembur. Ketentuan ini diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 yang membatasi lembur maksimal 4 jam, hari, dan 18 jam per minggu. Lembur umumnya terjadi akibat tinggi beban kerja, adanya pekerjaan yang bersifat mendesak, lonjakan volume pekerjaan, atau jumlah pegawai yang belum sebanding dengan tugas yang harus diselesaikan. Dalam instansi imigrasi, lembur paling sering terjadi di tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI seperti bandara dan pelabuhan, terutama pada masa high season ketika jumlah penumpang meningkat secara signifikan. Selain itu, penanganan kasus keimigrasian tertentu yang memerlukan perhatian dan waktu lebih juga dapat menyebabkan pegawai harus bekerja melebihi jam kerja normal. Meskipun pemberi kerja berwenang meminta pegawai untuk bekerja lembur, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, lembur harus didasarkan pada perintah pemberi kerja dan persetujuan pekerja. Oleh karena itu, pekerja memiliki hak untuk menolak lembur dalam kondisi tertentu, seperti saat sakit atau memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak pekerja dalam pelaksanaan kerja lembur. Selain memerlukan persetujuan pekerja, pelaksanaan lembur juga harus disertai dengan pemenuhan hak-hak pekerja, seperti pemberian kompensasi dan waktu istirahat yang memadai. Namun bagi petugas imigrasi yang berstatus ASN, pengaturan mengenai lembur dan kompensasinya tidak mengacu pada PP nomor 35 tahun 2021, melainkan mengikuti ketentuan ASN dan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan lembur di lingkungan imigrasi telah diatur secara khusus sesuai peraturan yang berlaku bagi ASN. Dasar hukum kerja lembur di Indonesia diatur dalam pasal 78 dan pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kerja lembur merupakan pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal, yaitu lebih dari 7 jam per hari untuk sistem 6 hari kerja atau lebih dari 8 jam per hari untuk sistem 5 hari kerja. Pelaksanaan lembur harus didasarkan pada perintah pemberi kerja dan persetujuan pekerja, baik secara tertulis maupun melalui media digital. Selain itu, pekerja yang melakukan lembur berhak memperoleh kompensasi atas tambahan waktu kerja yang diberikan. Pemberian kompensasi tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, petugas imigrasi juga dapat menghadapi situasi yang mengharuskan mereka bekerja lembur, terutama saat menangani pelayanan atau kasus keimigrasian yang mendesak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan kerja lembur penting agar hak dan kewajiban pegawai dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, pegawai imigrasi cukup sering bekerja melebihi jam normal, terutama bagi petugas di tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, seperti bandara dan juga di pelabuhan. Lembur pada umumnya terjadi saat jumlah penumpang meningkat pada masa high season, atau ketika terdapat kasus keimigrasian yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Kondisi ini membuat pegawai perlu bekerja lembur untuk menjaga kelancaran pelayanan. Terkait jumlah pegawai, instansi telah melakukan analisis beban kerja. Namun, pada kantor dengan tingkat pelayanan yang tinggi, diterapkan strategi seperti sistem shift dan juga pemanfaatan teknologi digital termasuk AutoGate untuk mendukung efektivitas dari pelayanan. Instansi juga berupaya menjaga kesehatan dan produktivitas pegawai dengan mempertimbangkan kondisi pegawai sebelum memberikan tugas lembur. Pegawai memiliki kesempatan untuk menolak lembur dalam kondisi tertentu melalui koordinasi dengan atasan. Selain itu, menurut narasumber sendiri, kompensasi yang diberikan telah sesuai dengan beban kerja yang telah dijalankan. Untuk menyeimbangkan tuntutan pelayanan publik dan hak pegawai untuk beristirahat, instansi menerapkan pengaturan jumlah petugas, pembagian kerja yang sesuai, serta pemanfaatan teknologi. Hal ini menunjukkan upaya instansi dalam menjaga efektivitas pelayanan tanpa mengabaikan kesejahteraan pegawai.